Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Kusumajaya, NPM 2032033030. Di sini saya akan mempresentasikan praktik keperawatan keluarga keperawatan pada keluarga Tuan G di Dusun Kemloko, Kelurahan Catur Harjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Di sini nama perawat Hendra Kusumajaya, nama kakaknya Tuan G. Pekerjaannya sudah tidak bekerja. Jenis kelaminnya laki-laki. Pemberi informasi Nyonya S, yaitu istrinya. Tujuan keperawatan individu agar mengetahui pengetahuan klien tentang stroke meningkat agar klien dapat memiliki motivasi untuk pulih kembali dari stroke yang dialami. Tujuan perawatan keluarga, klien dan keluarga menerima masing-masing peran. Pengetahuan keluarga tentang penyakit yang dialami meningkat. Pengkajian kesehatan keluarga. Daftar anggota keluarga di sini ada tiga orang, Tuan G sendiri, terus Nyonya S, istrinya, dan anak R. Di sini Tuan G dan Nyonya S hanya tinggal dengan anaknya, anak R. Tipe keluarganya keluarga inti, suku bangsa Jawa, agama Islam, status ekonomi kurang, penghasilan 500 sampai 1 juta, pekerjaan ayah sebelumnya buruh, sekarang udah tidak bekerja. Tuan G sejak mengalami stroke tidak mampu tidak mampu untuk bekerja, sehingga peran sebagai suami yang seharusnya menafkahi istrinya dipegang oleh sang istri. Nyonya S bekerja sebagai cleaning service dan menjaga toko baju dengan penghasilan rata-rata per bulannya 500 sampai 1 juta, sedangkan anaknya menempuh pendidikan sekolah dasar. Untuk alokasi dana tabungan tidak ada, dana kesehatan tidak ada, dana pendidikan tidak ada. Aktivitas rekreasi, menonton TV bersama, makan bersama di rumah. Pengkajian ekoma, keadaan dalam rumah, ventilasi cukup, konsumsi air cukup, listrik cukup, toilet bersih, sistem kebersihan dalam rumah cukup, perabotan rumah tangga tertata. Informasi lingkungan di luar rumah, sampah dibakar, drainase ada, hewan peliharaan tidak ada, sumber budaya sumber jenis penyakit tidak ada. Informasi tetangga dan masyarakat, posyandu ada, posbindu tidak ada, puskesmas keliling ada, puskesmas membantu tidak memahami, puskesmas induk ada, klinik swasta, bidan, dokter umum ada, sepeda motor ada. Informasi jaringan sosial dan sumber-sumber yang bermanfaat bagi keluarga, pasar, warkop, toko, kelontong. Gambaran ekomap keluarga untuk Nyonya S, kegiatannya puskesmas, pasar, ada pengajian. Untuk Tuan G sering ke RS, terus untuk anaknya sekolah, TPA, pengkajian statement. Riwayat perkembangan keluarga di sini menciptakan lingkungan rumah sebagai contoh bagi anak-anak. Struktur peran keluarga, melindungi dan merawat keluarga. Peran ayah di sini, ayah udah sakit jadi tidak memiliki peran ibu. Merawat anak, mengasuh anak, merawat rumah, memasak, bekerja. Peran anak, belajar, patuh terhadap orang tua. Kesimpulan, ada perubahan peran dalam keluarga. Tuan G mengalami perubahan peran di mana sang istri atau Nyonya S menjadi tulang punggung yang mencarikan nafkah dan merawat anak, mengambil keputusan karena Tuan G mengalami penyakit yang membuat tidak mampu untuk menjalankan perannya sebagaimana mestinya seorang ayah, sedangkan anak R menjalani peran sebagai anak yang berkewajiban untuk belajar dan mematuhi perkataan orang tua. Peran anggota keluarga jelas, peran anggota keluarga berubah-ubah. Nilai sosial dan norma, budaya asing menerima, makanan cepat saji menerima, merokok alkohol menolak, olahraga rutin ya. Kesetaraan gender, tidak ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Peran gender untuk laki-lakinya udah di rumah aja ya, karena sakit stroke tadi. Untuk yang perempuan mencari nafkah, mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengasuh anak.
keadilan dalam keluarga ada, pendidikan ada, pekerjaan ada, agama, satu agama, kepercayaan terhadap kesehatan ada, pengetahuan kurang, sikap dan perilaku kesehatan ada. Proses komunikasi, pengirim pesan langsung, elektronik komunikasi handphone juga, mengirim dan penerima pesan, anak, saudara, orang tua. Kejelasan komunikasi keluarga, komunikasi fungsional, hubungan keluarga dengan tetangga dan masyarakat baik, struktur kekuatan keluarga, ayah, istri, anak, proses pengambilan keputusan bersama, musyawarah. Fungsi keluarga di sini keluarga saling mengasihi, saling menyayangi, saling memahami, saling menasehati, saling menghargai, saling memberi dukungan. Fungsi sosialisasi, keluarga memperbolehkan anak bermain, berkumpul di luar rumah. Keluarga merawat anggota keluarga sakit fisik dan psikologis. Penanganan primer tidak mampu, promosi kesehatan tidak mampu, pencegahan tidak mampu, pelaksanaan penyakit mampu. Keluarga modifikasi lingkungan, cedera fisik mampu, permasalahan psikis mampu. Keluarga memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan, posyandu iya, posbindu tidak, klinik swasta iya, dokter swasta iya, puskesmas iya, rumah sakit iya. Keluarga memenuhi kebutuhan fisiologis anggota keluarga, fisik tidak mampu, rasa aman dan nyaman mampu, hubungan sosial mampu, penghargaan mampu, aktualisasi diri mampu, rumah sakit mampu. Fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, mengalokasikan dana pendapatan tidak, alokasi dana belanja harian sesuai, alokasi dana pendidikan sesuai, alokasi dana hari tua tidak sesuai, alokasi dana kesehatan sesuai. Pengkajian persepsi keluarga tentang kesejahteraan keluarga, sejarah konfrontasi masa lalu dengan permasalahan keluarga, riwayat keluarga pada masa lampau, permasalahan kesehatan. Gambaran family Triwelbeck pada level 2. Tuan G merasa kondisi kesejahteraan keluarga saat ini berada di level 2 karena saat ini masih mengalami permasalahan kesehatan dalam keluarga. Tingkat kemandirian keluarga 1-7, menerima petugas puskesmas, menerima yang sesuai rencana, menyatakan masalah kesehatan secara benar, memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai anjuran, melakukan perawatan sederhana sesuai anjuran, melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif, tindakan proaktif secara aktif. Pengkajian dengan 5 kunci pertanyaan. Ketika menghadapi masalah ini, apa yang keluarga paling khawatirkan? Keluarga khawatir apabila penyakitnya semakin parah dan sampai dioperasi. Jika permasalahan ini terjadi, pada keluarga siapa yang paling berpengaruh dan apa reaksi mereka? Bapak, ibu, adik, dan reaksi mereka langsung memberi pertolongan baik tenaga ataupun materi yang dibutuhkan. Ketika permasalahan ini terjadi, menurut Anda siapa yang paling membantu Bapak, Ibu, dan adik? Saat ini apa yang paling ingin Anda ketahui tentang penyakit yang diderita oleh suami? Mengapa badannya sangat kaku? Pada aspek apa yang paling ingin Anda butuhkan dari kita perawat? Sakit stroke, bagaimana cara mengatasinya? Untuk pemeriksaan fisiknya, keadaan umum, kesadaran, status gizi, data-data vital. Tuan G baik, kompos mentis, tinggi badan 155, berat badannya 80, tekanan darahnya 120, nadinya 83, respirasinya 22. Untuk Nyonya S baik, kompos mentis, tinggi badannya 160, berat badannya 50, tekanan darah 120/70, nadinya 80, respirasi 20. Untuk kepala, pemeriksaan kepala Tuan G, bentuk kepala bulat, tidak ada benjolan, nyeri tekan, kulit kepala bersih, pertumbuhan rambut merata, rambut berwarna hitam. Untuk Nyonya S, bentuk kepala mesokepal, kulit kepala bersih, pertumbuhan rambut merata, rambut berwarna hitam dan bersih. Mata dan wajah,
Tuan G, bentuk wajah simetris, tidak ada edem, tidak ada jejas wajah bersih, bentuk mata simetris, ukuran pupil normal, refleks cahaya, konjungtiva tidak ada miss, fungsi penglihatan baik, skrela tidak icteric, dan tidak ada alat bantu penglihatan. Untuk Nyonya S, bentuk wajah simetris, tidak ada edem, tidak ada jejas, bentuk mata simetris, ukuran pupil normal, refleks cahaya positif, konjungtiva tidak ada miss, fungsi penglihatan baik, sklera tidak icteric, dan tidak ada alat bantu penglihatan. Pengkajian hidung Nyonya Tuan G, bentuk simetris, keadaan lubang hidung bersih, tidak ada sekresi fungsi penciuman. Nyonya S, bentuk simetris, keadaan lubang hidung bersih, tidak ada sekresi fungsi penciuman baik. Pemeriksaan mulut dan tenggorokan Tuan G, bentuk mulut simetris, bibir lembab, gigi lengkap, tidak terdapat sariawan. Nyonya S, bentuk mulut simetris, bibir lembab, gigi lengkap, tidak ada sianosis dan lidah bersih. Pemeriksaan telinga Tuan G, tidak ada kotoran, fungsi pendengaran baik. Nyonya S, telinga bersih, tidak ada kotoran, fungsi pendengaran baik. Pemeriksaan leher Tuan G, bentuk simetris, tidak terdapat pemeriksaan kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening. Nyonya S, bentuk simetris, tidak terdapat pemeriksaan kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening. Pada pemeriksaan dada Tuan G, bentuk dada simetris, tidak terdapat jejas, perkembangan dada seimbang, tidak ada massa, suara paru sonor, semua lapang paru dan jantung redup dalam batas normal, paru fasikuler, jantung redup teratur. Nyonya S, bentuk normal, tidak terdapat jejas, payudara simetris, tidak striagravidarum, perkembangan dada simetris, tidak ada massa, suara paru sonor, paru vaskuler. Pada pemeriksaan abdomen Tuan G, bentuk perut simetris, tidak ada jejas, bising usus 12 kali, bunyi timpani pada lambung, redup pada hati dalam batas normal, lunak, tidak terdapat massa, tidak ada nyeri tekan dan nyeri lepas. Nyonya S, bentuk perut simetris, tidak ada jejas, bising usus 14 kali, bunyi timpani, lambung redup pada hati dalam batas normal, lunak, tidak terdapat massa, tidak ada nyeri tekan dan nyeri lepas. Pada pemeriksaan getalia Tuan G, tidak ada kelainan dari segi bentuk fungsi. Nyonya S mengatakan tidak ada keluar cairan asing, tidak ada kelainan dari segi bentuk maupun fungsi. Pemeriksaan ekstremitas Tuan G, ekstremitas atas, bentuk tangan simetris, jumlah jari 5 lengkap, refleks bisep dan trisep negatif, bergerak dengan bantuan dan tidak mampu menahan beban dan tekanan, tidak ada edem kulit, lembab, hangat, tidak ada nyeri, turgor kulit baik. Ekstremitas bawahnya, bentuk kaki simetris, jumlah jari 5 lengkap, refleks patella negatif, gerakan butuh bantuan, tidak mampu menopang berat badan sendiri, sulit untuk bergerak, kulit lembab, hangat dan tidak ada nyeri tekan, tidak ada edem, kekuatan otot 3333. Nyonya S, ekstremitas atas, bentuk tangan simetris, jumlah jari 5 lengkap, refleks bisep dan trisep positif, pergerakan bebas, tidak ada edem kulit, lembab, hangat, tidak ada nyeri, turgor kulit baik. Ekstremitas bawah, bentuk kaki simetris, jumlah jari 5 lengkap, refleks patella positif, pergerakan bebas, kulit lembab, hangat, tidak ada nyeri, tekan, tidak ada edem, kekuatan otot 5555. Untuk analisa data di sini DS-nya, Nyonya S mengatakan baru 2 bulan terakhir suaminya masuk rumah sakit. Nyonya S mengatakan takut bila penyakit suaminya makin parah dan dapat mengancam jiwa. Untuk DO-nya, Nyonya S tampak sedih saat menyampaikan informasi dan sesekali murung dan bingung. Untuk masalah perawatan di sini diangkat ansietas, etiologi ancaman pada status terkini. Untuk diagnosa yang kedua, DS-nya, Nyonya S mengatakan suaminya tidak mampu berjalan sendiri dan membutuhkan bantuan. Nyonya S mengatakan suaminya tidak mampu menahan beban apapun, bahkan menopang tubuhnya pun tidak mampu. DO-nya, pasien tampak lemah, pasien tidak mampu ambulasi. Masalah keperawatannya di sini hambatan mobilitas fisik, etiologinya gangguan neuromuskular.
Jadi di sini diangkat dua diagnosa. Yang pertama ansietas berhubungan dengan ancaman pada status terkini, yang kedua hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Intervensi keperawatan untuk diagnosa pertama ansietas berhubungan dengan ancaman pada status terkini. NOC-nya tingkat kecemasan, NIC-nya pengurangan kecemasan. Diagnosa kedua hambatan mobilitas fisik, NOC-nya mobility, NIC-nya exercise terapi ambulasi. Implementasi keperawatan diagnosa ansietas membina hubungan saling percaya dengan keluarga yang mengalami cemas, mengkaji penyebab cemas, mengkaji tanda verbal, nonverbal, penyebab kecemasan, memonitor tanda-tanda vital. Evaluasi subjektif keluarga dan pasien mengatakan sangat senang dengan adanya mahasiswa dan bersedia untuk berbagi informasi terkait penyakit yang dideritanya. Nyonya S mengatakan cemas. Ia rasakan disebabkan karena khawatir akan penyakit yang diderita suaminya semakin parah. Objektifnya Nyonya S terlihat sesekali kebingungan dan menampilkan raut wajah yang sedih. Nyonya S terlihat berkaca-kaca, sesekali meremas-remas tangan saat menceritakan penyakit yang diderita suaminya. Masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi. Ajarkan pasien untuk menggunakan teknik relaksasi, ajarkan aktivitas yang dapat mengurangi kecemasan, monitor tanda-tanda vital. Diagnosa yang kedua, implementasinya membina hubungan saling percaya dengan pasien, keluarga, dan komunikasi terapeutik. Mengkaji kemampuan pasien dalam mobilitas, mengkaji kekuatan otot pasien, melakukan kontrak waktu selanjutnya untuk pendidikan kesehatan tentang terapi fisik room, mengkaji tanda-tanda vital. Evaluasinya subjektifnya keluarga dan pasien mengatakan sangat senang dengan adanya mahasiswa dan bersedia untuk berbagi informasi terkait penyakit yang diderita. Objektifnya pasien tampak lemah, pasien tidak mampu berpindah secara mandiri, rentan gerak pasien terbatas, kekuatan otot 333, masalah belum teratasi. B-nya lanjutkan intervensi, berikan pendidikan kesehatan terkait aktivitas room, kaji kekuatan otot pasien, monitor tanda-tanda vital. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.